Pak Ibu Rafika Ratif Sri Murni atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alaikatu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerja keras dari Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STPMSI atas eh, kerja kerasnya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, penghormatan dan terima kasih kepada Ibu Penguji, Ibu Insinyur Noneng Nurhayani, MMPD atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dan memberikan pengujian buat kita semua dan pembelajaran untuk kita semua. Dan tidak lupa tentu rekan-rekan dari mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. eh, Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya dengan ridho dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi waktu untuk kita selalu bersama dan berbagi ilmu dan berbagi eh, kebaikan untuk semuanya, keberkahan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kesempatan kali ini kita hadir dalam acara seminar magang atau kerja praktek dengan nama Muhammad Rizky Mubarok dengan NIM 41037003200007 dengan tema dari magang atau kerja prakteknya adalah analisis proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Dan apa namanya, tempat kegiatannya di PT Dirgantara Indonesia pada hari ini ya, hari Rabu 24 Januari 2024 pada pukul 10 sampai pukul 11. Setelah ini diserahkan kepada Saudara Muhammad Rizky Mubarok untuk menyampaikan paparannya. Waktunya hanya 20 menit dari sekarang. Nanti sebelum masuk ke 5 menit terakhir dari kami akan mengingatkan. Nah, setelah itu silahkan langsung disambung oleh Ibu Insinyur Noneng Nurhayani MMPD untuk mengajukan pertanyaan, elaborasi, dan pendalaman dari apa yang dipaparkan oleh Muhammad Rizky Mubarok. Harapan kita bahwa apa yang diberi masukan itu betul-betul dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat, dan teman-teman semuanya standby untuk memperhatikan ya, karena ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilahkan langsung kepada Muhammad Rizky Mubarok untuk memaparkan presentasinya langsung di share screen. Nah, mangga Pak. Baik, terima kasih Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Setyonugroho selaku pembawa acara kali ini dan juga sebagai pembimbing saya saat magang. Terima kasih juga kepada Ibu Insinyur Noneng Nurhayani selaku penguji sidang seminar KP kali ini yang senantiasa meluangkan waktunya. Kita mulai saja. Izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil dari magang kali ini yang berjudul Analisis Proses Assembly pada Komponen Exhaust Pipe Pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Sebelum masuk ke pemateri, saya di sini ada daftar isi yang saya akan bahas ke depannya, yaitu pertama ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan dan juga saran. Latar belakang. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang industri pembuatan pesawat terbang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 April 1976.
PT Dirgantara merupakan tempat di mana saya melakukan kerja praktek. Tepatnya di divisi Detail Part Manufaktur atau DM pada Departemen Metal Forming and Heat Treatment. Departemen ini merupakan suatu departemen yang dikhususkan untuk memproduksi single part atau komponen penyokong pada bagian pesawat dari bahan sheet metal seperti dural, aluminium, dan juga stainless steel. Nah, karena pentingnya suatu single part atau komponen penyokong pada pesawat, maka di sini saya ingin mengetahui secara detail mengenai proses perakitan pada salah satu komponen pesawat, yaitu pada exhaust pipe pesawat NC212. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yaitu pertama, ada bagaimana alur proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212 di Dirgantara Indonesia. Kedua, apa saja proses pengerjaan yang dilakukan di setiap work center yang dilalui pada proses assembly komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh pada proses assembly komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Adapun batasan masalah yang saya ambil, pertama penelitian ini dilakukan di PT Dirgantara Indonesia. Kedua, pencarian data hanya dilakukan di divisi Detail Part Manufaktur. Dan yang ketiga, pembahasan hanya mengenai alur proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui alur proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua, mengetahui proses pengerjaan yang dilakukan di setiap work center yang dilalui pada proses assembly komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui faktor apa saja yang paling berpengaruh pada proses assembly komponen exhaust pipe pesawat NC212 di PT Dirgantara Indonesia. Adapun manfaat yang bisa didapatkan yaitu pertama, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung kondisi atau keadaan di lingkungan dalam dunia kerja. Kedua, menambah wawasan tentang bagaimana alur proses assembly pada komponen exhaust pipe pada pesawat NC212. Lalu dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di kampus ke situasi dunia kerja secara langsung dan dapat menambah pengalaman kerja secara langsung di perusahaan. Adapun metodologi atau metode pengumpulan data yang saya gunakan, pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212 dengan cara turun langsung ke lapangan. Yang kedua ada wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada operator di setiap work center yang dilalui pada proses assembly komponen exhaust pipe pesawat NC212. Dan dokumentasi, yaitu pengambilan data atau gambar yang dibutuhkan pada saat untuk keperluan laporan dengan syarat ada izin dari pihak terkait atau penanggung jawab pemilik data tersebut. Berikutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan ini, komponen yang saya analisis selama proses magang adalah komponen exhaust pipe. Exhaust pipe merupakan pipa knalpot pada sebuah pesawat yang terbuat dari aluminium yang berfungsi untuk mengeluarkan udara atau gas kotor dari mesin pesawat sekaligus mengurangi kebisingan. Pipa knalpot pesawat memiliki peran penting dalam menjaga kinerja mesin pesawat agar tetap optimal. Adapun single part pada exhaust pipe yang disatukan pada komponen exhaust pipe berikut. Pertama ada hub tube. Hub tube merupakan single part yang berbentuk setengah tabung yang disatukan dengan cara dilas sehingga menyerupai bentuk tabung, seperti pada gambar di samping ini. Yang kedua ada reinforcement, yaitu merupakan single part yang dipasang di bagian bibir atas dan bibir bawah pada hub tube yang berfungsi sebagai penahan agar bibir hub tube tersebut tidak mudah sobek atau patah saat digunakan. Selanjutnya ada hardjaje soldado, merupakan single part yang dipasang pada samping kanan dan kiri hub tube yang bertujuan sebagai penyambung dari komponen exhaust pipe ke protector tunnel atau pelindung pada si exhaust itu tersendiri. Dan yang terakhir ada stiffener, merupakan single part yang dipasang pada punggung hub tube dengan tujuan agar si hub tube tersebut lebih kuat dan kokoh pada saat digunakan. Selanjutnya ada proses perakitan atau assembly. Menurut Dr. Wahyudin P. Syam tahun 2019,
Proses perakitan adalah suatu proses dari serangkaian proses dalam suatu lini produksi yang menggabungkan komponen-komponen, baik komponen rigid atau solid, maupun komponen non-rigid atau komponen yang dapat terdeformasi secara bertahap dengan suatu urutan tertentu hingga menjadi suatu produk akhir atau produk jadi. Assembly dibagi menjadi dua, yaitu ada assembly permanen dan assembly non-permanen. Eh, Adapun assembly process chart adalah menurut Atok Sugiharto tahun 2014, peta proses perakitan atau assembly process chart merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang dialami dari sebuah komponen berikut dengan pemeriksaannya dari awal hingga produk tersebut selesai. Nah, ini merupakan alur proses perakitan pada pesawat pada komponen exhaust pipe NC212. Pertama ada remake. Remake itu merupakan pemeriksaan secara visual apakah komponen tersebut ada di dalam gudang atau tidak. Bila ada, lalu dilanjut ke user inspection. User inspection merupakan pemeriksaan identifikasi atau nomor pada single part tersebut, lalu diperiksa juga kondisi-kondisi dari part-part tersebut. Setelah itu dibawa komponen-komponen tersebut dibawa ke filter welding. Di filter welding ini ukuran komponen itu disesuaikan sesuai dengan drawing. Seperti ada proses pemotongan, proses cutting, karena di proses ini biasanya single part itu suka dilebihkan ukurannya. Setelah proses filter welding selesai, lanjut ke welding inspection untuk pemeriksaan dari hasil filter apakah sudah sesuai dengan drawing atau belum. Setelah sesuai, komponen-komponen tersebut dibawa ke ruang chemical cleaning, yaitu untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di komponen tersebut seperti debu, bekas oli, bekas telapak tangan, dan lain-lain. Setelah dibersihkan, si komponen tersebut masuk ke ruang steel treatment inspection atau pemeriksaan secara visual apakah masih ada kotoran yang menempel di komponen tersebut atau tidak. Setelah bersih, komponen-komponen tersebut dibawa ke ruang TIG welding. Di ruang TIG welding ini merupakan proses pengelasan menggunakan las TIG atau tungsten inner gas untuk menggabungkan komponen pada hub tube itu. Nah, setelah beres di TIG welding, si komponen-komponen tersebut dibawa ke fitter for stretch forming. Di fitter for stretch forming ini yaitu proses penyempurnaan atau perbaikan dari hasil TIG welding. Karena setelah proses TIG welding itu biasanya akan terjadi deformasi atau perubahan pada bentuk komponennya tersebut. Maka komponennya harus disempurnakan lagi bentuknya. Nah, setelah di fitter for stretch forming selesai, masuk lagi ke welding inspection untuk diperiksa apakah sudah sesuai dengan hasil pada drawing atau belum. Terus setelah itu masuk ke chemical cleaning lagi untuk dibersihkan kembali karena pada saat proses fitter for stretch forming itu terjadi pengotoran lagi. Banyak kotoran-kotoran yang menempel pada komponen tersebut. Nah, setelah dibersihkan, masuk lagi ke ruang steel treatment inspection untuk diperiksa secara visual kembali apakah ada kotoran atau tidak. Dan setelah bersih, semua komponen dibawa ke ruang penetration inspection. Di ruangan penetration inspection ini yaitu pemeriksaan apakah ada crack atau korosi pada part-part exhaust pipe tersebut dengan cara dicelupkan ke dalam cairan penetran yang berwarna hijau dengan temperatur 10 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam mesin drying kurang lebih selama 10 menit dengan temperatur 70 derajat Celcius. Lalu setelah itu dibawa ke ruang pemeriksaan dengan sinar UV, maka di situ akan terlihat bahwa di mana saja letak korosi itu berada, dan jika ada crack maka akan ditandai oleh operator tersebut. Setelah proses penetran selesai, selanjutnya komponen tersebut dibawa lagi ke ruang fitter welding. Di fitter welding kali ini yaitu single part atau komponen tersebut dipasangkan atau dicocokkan dengan posisi masing-masing sesuai pada gambar teknik tersebut.
Jadi setelah sesuai, lalu si komponennya dibor, lalu dipasang fastener untuk mengunci agar part tersebut tidak lepas. Gitu. Setelah fitter welding selesai, masuk lagi ke welding inspection untuk memeriksa apakah jarak atau posisi-posisi pada single part tersebut sudah sesuai dengan ukuran pada drawing atau belum. Nah, setelah sesuai, baru masuk ke proses pasipating. Di proses pasipating ini merupakan proses pempasifan atau penghilangan korosi pada komponen exhaust pipe tersebut dengan cara mencelupkan ke dalam bak yang berisi cairan pasipating dengan temperatur 45 sampai 50 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit dengan tujuan agar si komponen tersebut tidak mudah berkarat. Setelah beres dari proses pasipating, dibawa lagi ke ruang steel treatment inspection. Pemeriksaan ini diperiksa oleh QC Surface apakah masih ada korosi atau tidak dengan menggunakan larutan CuSO4 dengan cara diteteskan. Setelah pemeriksaan selesai, baru komponen tersebut dibawa ke ruang spot welding. Nah, di ruang spot welding ini yaitu ruangan untuk melakukan perakitan secara permanen menggunakan mesin spot welding agar si komponen tersebut menempel dengan kuat dan tidak ada kaku pada saat digunakan. Gitu. Lalu setelah di spot welding selesai, lanjut ke fitter welding lagi, dibawa lagi ke fitter welding. Di fitter welding kali ini yaitu untuk menambal bekas lubang dari hasil bor yang tadi digunakan stiffener. Setelah menambal dengan menggunakan lasan, lalu setelah itu diratakan dan dirapihkan kembali. Setelah beres di fitter welding, masuk ke welding inspection lagi untuk diperiksa apakah si lubang-lubangnya emang sudah tertutup semua atau belum, atau lasannya sudah dirapihkan lagi atau belum. Nah, setelah beres itu lalu masuk ke proses radiografi inspection. Di radiografi inspection ini pemeriksaan pada bagian weldingnya, baik itu pada bagian TIG weldingnya maupun pada spot weldingnya dengan menggunakan X-ray, mesin X-ray ya, kayak jadi seperti di rongsen lagi gitu, Bu. Nah, selanjutnya si komponen dibawa ke issuer inspection lagi untuk diperiksa terkait identifikasi nomornya. Apakah sesuai dengan awal pengambilan komponen-komponen tersebut atau ada yang hilang atau bagaimana, dan dicek juga kondisi dan partnya. Setelah beres di issuer inspection, lalu si komponen tersebut masuk ke ruangan marking. Di marking ini yaitu proses pemberian JITNO atau pemberian identifikasi untuk nomor induk dari si exhaust pipe NC212 tersebut. Dan terakhir masuk ke final inspection. Di final inspection ini lebih ke pemeriksaan alur pada proses assembly, apakah ada yang terlewat atau tidak, karena bisa dilihat dari proses sheetnya tersebut apabila work center yang telah dilewati itu sudah ada cap yang sudah ada tanda, yaitu cap yang ada di proses sheet tersebut. Nah, ini bisa dilihat ini merupakan APC atau assembly process chart yang saya buat. Nah, itu faktor yang mempengaruhi pada proses assembly exhaust pipe pesawat NC212. Pertama ada manusia atau pekerja. Peran manusia saat proses assembly ini sangat penting karena manusia ini yang melakukan operasi secara langsung. Tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui, yang harus diperhatikan pada pekerja ini, seperti pada keterampilan kerjanya, kondisi tubuhnya, dan juga jumlah pekerja yang ada di work center tersebut, apakah sudah cukup atau belum. Karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pada hasil dan waktu proses assembly tersebut, proses assembly komponen exhaust pipe NC212 tersebut. Yang kedua ada mesin atau peralatan. Mesin merupakan alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan pada proses pengerjaan perakitan yang dilakukan oleh manusia agar pekerjaan mendapatkan hasil yang efektif dan waktu yang efisien. Jadi bila mesin tersebut rusak, maka si ESI tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik karena pada proses perakitan ini
diperlukan beberapa mesin untuk mempermanenkan perakitan tersebut. Yang ketiga ada bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses assembly. Karena pada saat single part akan dibuat, tetapi ada salah satu komponen bahan baku, salah satu komponen yang belum dibuat karena kekurangan bahan baku, maka si SI tersebut tidak akan dilakukan karena sudah aturan dari sananya. Jadi harus menunggu dulu single part itu terkumpul semua. Dan terakhir ada metode. Metode merupakan penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada fasilitas yang tersedia. Contoh metode yang mempengaruhi proses assembly pada exhaust pipe pesawat NC121 ini yaitu pada metode antrian. Jadi pada setiap work center itu ada proses antriannya. Jadi setelah si komponen itu selesai di work center 1, maka si komponen tersebut tidak akan langsung dikerjakan di eh, work center 2 karena ada proses antriannya tersebut. Nah, antrian ini tuh yang menyebabkan eh, lamanya proses pada assembly exhaust pipe ini. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pertama, proses assembly pada komponen exhaust pipe pesawat NC212 ini perlu melewati 23 alur proses tahapan, yaitu remake, issue inspection, fitter welding, welding inspection, chemical cleaning for steel, steel treatment inspection, TIG welding, fitter for transforming, lalu welding inspection, lalu ke chemical cleaning for steel. Setelah itu steel treatment inspection, penetrant inspection, fitter welding, welding inspection, lalu proses passive plating, steel treatment inspection lagi, lalu masuk ke ruang spot welding, setelah itu fitter welding, welding inspection, lalu ke radiography inspection, issue inspection, marking, dan terakhir di final inspection. Adapun faktor yang mempengaruhi pada proses assembly komponen exhaust pipe NC212 ini yaitu faktor pada atau manusia atau pekerjanya tersendiri, terus ada material atau bahan baku, ada mesin, dan juga metode. Saran yang saya berikan untuk perusahaan yaitu pertama, perusahaan sebaiknya menempatkan work center tidak jauh dari satu proses ke proses lainnya. Kayak tidak jauh dari work center satu ke work center lain. Karena pada saat pembawaan exhaust pipe itu menggunakan sepeda, takutnya ada suatu hal yang tidak diinginkan, terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si komponen tersebut terjatuh dan rusak atau penyok kayak gitu dan perlu perbaikan lagi yang menghambat proses SI tersebut. Yang kedua, karyawan sebaiknya lebih memperhatikan lagi ketiga yang telah ditentukan di dalam perusahaan pada saat bekerja agar kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pada pekerja lebih terjaga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Atas paparan dari Saudara Muhammad Rizky Mubarok atas penjelasannya dari materi yang disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Pembimbing, Ibu Insinyur Noneng Nurhayani, MMPD, untuk mengelaborasi dan memberikan pengujian dan juga pertanyaan-pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Ibu.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Aduh, ini lupa di unmute. Saya dari tadi ngomong, tapi kenapa nggak ada yang mendengar kata saya teh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pemaparan yang sudah dipaparkan tadi oleh Muhammad Rizky mengenai laporan magangnya, ini Waalaikumsalam. tadi sebenarnya cukup rinci, cukup detail kan gitu ya, mengenai proses assembly ya pada komponen exhaust pipe di exhaust pipe pesawat NC212 ya. Nah, Muhammad Rizky ini magangnya itu ditempatkan di bagian divisi apa? Kalau saya di bagian divisi detail part manufaktur, Bu. Departemen Metal Forming dan Heat Treatment. Divisi manufaktur. Ya, Apa? divisi detail part manufaktur. Divisi Produksi. di produksi. Ya, Direktorat Produksi. Divisi. Direktorat Produksi. Nah, selama magang, Muhammad Rizky mengerjakan apa saja di sana? Di sana tuh saya kebanyakan kayak ikutin alur ini, Bu, alur exhaust pipe ini, Bu. Jadi kalau alurnya dari awal, dari mulai remake sampai final inspection, saya tuh mengikuti sambil sedikit-sedikit membantu gitu, Bu, kalau misalkan diperbolehkan. Jadi turun langsung ke lapangannya, Bu. Nah, kalau turun langsung ke lapangan kan itu proses produksi apa namanya riskan, kecelakaan. Itu dilengkapi APD tidak? Nah, ada beberapa work center juga yang itu tuh K3-nya tuh kurang diperhatikan, Bu, sama K3-nya kurang pegawai tersebut. Iya. Ya. Nah, itu nanti jadikan saran di bagian saran di bab terakhir kan ada saran ya. Sudah saya masukkan, Bu. Oh, sudah dimasukkan sarannya supaya dilengkapi dengan APD kan gitu ya. Iya, Bu. Baik. Nah, ini nanti ya yang perbaikan skripsi ini. Ada di sini tadi Muhammad Rizky menyatakan bahwa pada saat pembersihan ya, pada saat cleaning itu, Oh iya, ya itu menggunakan CuSO4 ya. iya, Bu. Larutan Itu C4. larutan CuSO4 ya, tembaga sulfat ya. Nah itu apa namanya, penulisannya salah. Oh, mohon maaf. U-nya kecil. Oh, U-nya kecil. Iya. Satu engke jadi naon, jadi singkatan anak. Nah, C besar, U kecil, S besar, O besar, empatnya di bawah. Empatnya tidak di sebelah O-nya, tapi di bawahnya ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi menggunakan CuSO4, nah kan ini kalau sudah menggunakan CuSO4, ini kan tadi diteteskan ya. Iya, Bu, diteteskan. Setelah diteteskan, digosok atau bagaimana? Kayak dielap gitu, Bu, pakai kain. Terus Nah, dapat terlihat. Kalau sudah bersih, tandanya gimana? Kalau misalkan ada warna merah, itu tuh masih ada dari korosi-korosinya tersebut, Bu. Kalau ada Belum hilang kan korosinya ya? Ya, Bu. Nah, kalau misalkan belum hilang, ditetesi lagi. Ya, iya di proses pating lagi, Bu. Diproses lagi sebentar, terus sampai hilang, sampai tidak ada warna, baru lanjut ke proses berikutnya, gitu, Bu. Nah, itu sampai warnanya mengkilat gitu ya? Ya, Bu. Sampai tidak berwarna kan gitu ya? Ya. Ya. Nah, kalau yang exhaust pipe ini untuk pesawat jenis apa? Ini tuh pesawat NC212 untuk militer, Bu. Militer ya, pesawat tempur ya? Pesawat tempur untuk patroli juga, Bu. Bisa digunakan untuk patroli. Ya, pesawat tempur patroli juga. Ya. Nah, ini merakit ya. Berarti kalau perakitan dia tidak bikin sendiri ya alatnya ya? Enggak, Bu, maksudnya merakit di sini tuh
proses penyatuan single part. Karena saya waktu awal masuk magang ke situ tuh nggak dapet proses produksi single part tersebut, Bu. Jadi si single partnya udah pada ada. Jadi saya tuh cuman tahu proses perakitannya aja. Jadi proses dari bahan mentahnya saya nggak tahu gitu. Iya, berarti ketika Rizky datang ke sana, si komponen-komponen tersebut sudah jadi maksudnya Ya, teh. ya sudah jadi tapi pengerjaannya tetap di situ, Bu. Oh, tidak beli dari luar. Tidak, Bu. Bikin sendiri Oh, dari situ. bikin sendiri. Ya. Berarti Rizky tanya tidak, apakah eh, syarat pemilihan material atau bahan baku untuk membuat komponen exhaust pipe ini? Kalau syarat-syarat saya nggak nanya-nanya ya, Bu. Cuman ya karena si bahannya itu teh kayak beli langsung ya, Bu. Jadi PO tuh ketika dibutuhkan si bahannya teh kayak beli langsung gitu. Jadi kayaknya kalau syarat saya nggak tahu, Bu. Nggak nanya-nanya. Sudah berupa lembaran, Iya, sudah berupa lembaran. jadi tinggal dipotong, dibentuk gitu ya. Nah, ya seperti itu, Bu. Ya, Tidak ada dikira kriteria dikira khusus. dikira Rizky nanya tuh kalau persyaratan untuk material bahan untuk membuat itu teh harus apa kan gitu. Karena kan itu harus dipilih kan gitu ya, harus dipilih anti korosi kan salah satunya ya. Oh, Kemudian ya. tahan panas kan gitu ya, di antaranya kan Oh, itu. ya. Kalau spesifikasi dari exhaust itu tersendiri, yang saya tahu tuh dari bahannya tuh dari stainless steel dengan ukuran Hmm. 0,6 mili, Bu. Hmm. 0,6 milimeter Ketebalannya. ya ketebalannya. Ya, ya. Pakainya Jadi yang segitu. ya, ya, ya soalnya kan apa namanya itu harus disesuaikan kan gitu ya. Kalau pesawat yang digunakannya apa, kan nanti itu harus tahan panas, harus tahan suhu udara luar kan gitu ya. Juga kan itu nempel di mesin, itu disimpan di mana sih? Exhaust itu di luar kan? Di sama engine, Bu, nggak di bawah sayap, di bawah wing. Di bawah sayap. Ya, Oh, jadi jadi exhaust itu teh knalpotnya, Bu lah kali ini. knalpotnya. Iya. Jadi mau knalpotnya bocor, ngeberebet atau merenangnya suara pesawatnya juga kayak motor gitu ya. Knalpot brong, Bu. Ya. Nah, eh apa namanya? Tadi Rizky di sini tadi Rizky menghitung waktu proses filter welding ya, Filter welding. Iya, Bu. ya, Iya. menggunakan stopwatch. Nah, iya. Kalau stopwatch setahu ibu gitu ya, itu kan apa namanya manual kan gitu ya. Kenapa tidak pakai yang digital gitu? Perusahaan sebesar PTDI, kenapa masih menggunakan stopwatch gitu untuk menghitung waktunya itu? Itu mah untuk penghitungan waktu saya aja, Bu. Untuk keperluan Ah, laporan sebenarnya. Jadi menggunakan stopwatch itu juga kata pembimbing gak apa-apa pakai stopwatch aja gitu katanya, Bu. jadi itu mah inisiatif Rizky saja. Iya, Bu, seperti itu. Kalau sebenarnya untuk menghitung waktu proses welding di PTDI-nya ada tidak alatnya? Ada, Bu, katanya ada alatnya tersendiri, tapi saya kurang tahu alatnya kayak gimana juga karena si waktunya tersebut tuh emang udah ada di SAP. Jadi penghitungannya tuh memang sudah dihitung gitu. Ada waktu ada alat khusus untuk menghitungnya. Tapi Rizky tidak tahu Iya, saya nggak dikasih tahu, Bu. bentuk alatnya seperti apa kan gitu ya. Hmm. Padahal kalau tahu tuh bagus ya. Jadi apa namanya lebih akurat tuh menghitung waktunya daripada stopwatch kan gitu ya. Yang manual kan gitu. Nah, ya apa namanya? Kemudian di sini tadi katanya kata Rizky apa di dalam apa tadi yang ada sistem antrian itu Oh, metode, Bu, di oh, setiap call center ya. metodenya itu Ya. menggunakan metode antrian. Kenapa? Iya, karena di setiap work center tuh pasti ada komponen-komponen yang ngantri gitu, Bu. Jadi pada saat si komponen beres dari work center satu, nggak dikerjain langsung di work center dua, Bu. Itu tuh yang saya tahu dari segi manusianya juga, dari segi pekerjanya juga.
ada yang katanya kekurangan pekerja, ada yang si pekerja tersebut tuh kayak gimana ya bilangnya, jadi sakit gitu, jadi jarang masuk, jadi kurang kurangnya bantuan pekerja yang lain gitu. Jadi kan di work center tuh ada 2 orang. Di Hmm. work center tentu ada 2 orang. Nah, yang satunya teh orangnya teh kayak mudah sakit gitu, Bu. Jadi kan kayak menghambat. Jadi yang kerja tuh cuma sendiri, kasihan gitu. Atau itu menghambat pekerjaan atau merenan lama atau selesainya produk tersebut ya. Nah, iya gitu, Bu. Yang saya teliti tuh. Nah, itu sudah disarankan juga, dimasukkan ke dalam saran juga supaya ada penambahan orang di bagian itu. Kalau penambahan orang belum sih, cuman saya tuh masukin sarannya pada saat penerimaan eh, pekerja di PTDI lebih harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan gitu dari segi kualitas pekerjanya juga. Tapi saya tuh pikir-pikir lagi kalau misalkan itu kan pengaruh orang dalam itu kan sangat besar ya Bu. Jadi kualitas Oh, pada iya. pekerja Jadi ada kenalan gitu ya. ya, nah gitu Bu. Hmm. Tapi Jadi mungkin juga itu pola kedatangan para pelanggan juga itu bisa menjadi penyebab juga, hmm, pola kedatangan para pelanggan. Karena kan itu pelanggan-pelanggannya dari luar ya yang pesan komponen tersebut ya Bu atau dari digunakan untuk sendiri. luar negeri Bu. Nah, mungkin pola kedatangan para pelanggan juga kan itu juga bisa mempengaruhi juga Rizky ya. Iya Bu. Pola pelayanan tadi kata Rizky itu karena orangnya dua sehingga yang dua yang satu sakit jarang masuk, Ya, jelas atau itu juga akan keteteran ya ya. menghambat banget Bu. Nah, iya menghambat banget kan gitu. Terus apa namanya? Atau juga mungkin keterampilan daripada atau skill daripada karyawan juga mempengaruhi kan gitu ya. Ya, Betul nggak itu? betul Bu. Skill Ya, juga sangat berpengaruh Bu itu. iya, skill sangat berpengaruh. Makanya itu bisa tuh jadi saran pada saat rekrutmen karyawan kan gitu ya. Pada saat rekrutmen karyawan itu harus betul-betul diperhatikan skill kesehatan karyawan juga. Jangan sampai nanti setelah masuk sering sakitnya rugi atau perusahaan Nah itu. membayar tiap bulan tapi orang tersebutnya sering sakit. Akhirnya banyak pekerjaan yang tertunda. Nah, Ya, gitu. Betul nggak? ya Bu, betul Bu. Ya, atau ibu juga heran kenapa apa namanya sampaikan sampai begitu kan gitu ya. Nah, Iya. kalau cara perawatan exhaust pipe ini eh, agar tidak cepat rusak ada tidak? Kalau perawatan secara khususnya tidak, Bu. Cuman kayak perbaikan-perbaikannya tuh ada di jangka waktu berapa tahun, 3 tahun sekali gitu, Bu. Karena waktu itu juga ada yang exhaust pipe yang udah dipakai terus di apa namanya teh? Diperbaiki lagi gitu. Kayak diperiksa pemeriksaan secara rutin lah Ya, beberapa harus ada tahun sekali. pemeriksaan. Jadi harus ada pemeriksaan secara berkala kan gitu ya. Ya, ya Nah, Bu. apa pengaruhnya jika exhaust pipe ini eh, tidak berjalan sempurna atau kurang baik terhadap pesawat? Mungkin dari si mesinnya pun akan tidak stabil, Bu. Karena si exhaust pipe ini juga kan mempengaruhi kestabilan pada mesin pesawat. Nah, Hmm. apabila si komponen exhaust pipe ini ada suatu gangguan atau ada suatu kecacatan gitu, Hmm. mesinnya bakal kurang stabil gitu, Bu, saat Nah, penggunaan pesawat. nah, itu ya makanya apa namanya harus ada perawatan atau maintenance secara berkala kan gitu ya. Yap. Kenapa? Ya supaya si pesawat itu pada saat akan dipakai ya selalu siap sedia cek bur kan gitu ya Nah, iya. mesinnya. Ya kan yang kemarin bagian starter nanda ya. Ya, nanda sama Nah, helmet. nanda kan bagian starter kan itu. Nanti kan harus begitu begitu dinyalakan langsung cek bur. Kemudian nanti ketika akan terbang dengan nyaman, tidak ada pengaruh-pengaruh dari apa namanya komponen-komponen yang ada berhubungan dengan sistem perapian atau sistem ya kemudian yang nanti yang berhubungan dengan penerbangan kan gitu. Kalau seandainya nanti misalkan, kalau seandainya nanti tiba-tiba ketika sedang terbang itu si exhaust pipe ini tiba-tiba
jatuh atau rusak itu gimana pengaruhnya terhadap mesin atau Eh, terhadap pesawat tadi? Kalau soal itu saya kurang tahu ya Bu, cuman kalau dari penanggung jawabannya, waktu itu pernah ngobrol-ngobrol juga, itu tuh dicari QC-nya Bu. Jadi kok kenapa bisa kayak gini? Kayak misalkan masa kadaluarsa si komponen tersebut tuh 5 tahun. Nah, Hmm. di 3 tahun tersebut tuh udah terjadi kerusakan. Nah, yang dicari tuh si QC-nya Bu, yang telah ngecap, yang telah meloloskan si komponen tersebut. Walaupun si QC ini sudah pensiun, udah apa gitu Bu. Tapi dikejar Bu ke rumahnya, beneran Bu. Keruhnya atunya. Ya bener, makanya QC emang harus bener-bener teliti banget. Nah, berarti si QC tadi ketika dia akan pensiun, dia harus memberikan catatan-catatan mengenai komponen yang sudah dia periksa itu. Iya. Sehingga nanti dia ketika sudah pensiun tidak harus dikejar-kejar kan. Untuk ya, masa sampai segitunya kan gitu ya. Nah, itu Iya. makanya apa namanya? Harus si bagian QC tadi itu memberikan catatan-catatan. Nih, ini misalkan tanggal perbaikan berapa sehingga nanti dia akan kadaluarsa berapa, ke tanggal berapa lagi, tahun berapa kan itu. Itu Iya. biasanya kadaluarsanya berapa tahun? 5 tahun sekali Bu katanya. Nah, Untuk apalagi proses 5 tahun perbaikan. sekali. Itu Hmm. kan waktunya lama ya. Iya. Nah, itu si QC tadi harus memberikan catatan-catatan diberikan kepada QC temannya itu yang belum pensiun, sehingga nanti ketika terjadi permasalahan dengan komponen itu tidak harus mengejar QC yang sudah pensiun. Gimana kalau meninggal? Kalau sudah meninggal, so Iya. mau dikejar ke kuburan kan mungkin. Ya, jadi itu harus ada catatan yang diberikan untuk QC yang masih aktif ya. Jadi tidak mengejar QC yang sudah pensiun. Kalau sakit kan dia tidak bisa ditanya-tanya juga ya. Atau misalkan pindah tempat dia tidak bisa ditanya-tanya juga kan. Itu mungkin enak ngejar kemana kan gitu ya. Nah, enak ya masa sampai segitunya kan gitu. Nah, Tapi biasanya kan itu untuk menentukan tanggal daluarsa itu ada penghitungan ya. Dulu Ibu pernah tuh di bagian canning teknologi pengalengan itu Ibu pernah merancang ada sebuah template dijadikan kaleng beserta tutupnya kan gitu ya. Nah, itu dirancang kemudian nanti dimasukkan produk apa misalkan ikan sardin sampai nanti dilakukan exhausting sterilisasi yang gitu sampai nanti masuk ke gudang untuk dikarantina untuk menghitung apa namanya waktu expire-nya tadi berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam, berapa detik sampai ke detik itu dihitung. Dulu Ibu belajar itu ya. Nah, kan berarti yang bagian QC tadi, nah itu kan nanti akan menentukan yang expire tadi kan gitu ya. Itu jangan pelit ilmu sama temannya itu ya harus berbagi ilmu kan gitu ya. Karena kalau kerja itu merupakan teamwork, tim kerja kan gitu ya. Nah, itu kan mungkin dikerjakan sendiri kan gitu ya. Nah, itu bisa saja menjadi masukan-masukan oleh Rizky kepada PTDI. Kenapa? Jangan sampai nanti pesawat sekian celaka jatuh di gunung apa kan gitu ya. Kan yang malu teh Indonesia, pesawat DI kan kebanggaan Indonesia, itu kan PT DI teh pesawatnya kebanggaan bangsa Indonesia gitu ya. Kalau pesawat apa buatan PT DI sering jatuh, atau mungkin bener mau anu pesen ke PT DI tehnya. Nah, janganlah jelek cenah geningan kete komponen oke kurang bagus cenah gitu. Nah, itu ya. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara melakukan pengecekan apabila exhaust pipe sudah dirakit ya, seperti apakah sudah layak pakai atau tidak? Pengecekannya tuh Bu terakhir di radiografinya Bu. Di radiografi. Nanti Ya. kalau radiografi kan hanya muncul yang apa namanya teh? Kayak grafik-grafik. Enggak Bu, kayak X-ray gitu, kayak di rongsen Bu. Oh, nanti ada gambar tampil. Ya gitu Bu, ada gambar tampil langsung. Terus nanti kalau misalkan ada kebocoran atau ada kerusakan, nanti ke cirinya apa? Bisa terlihat Bu, di gambarnya tuh berwarna hitam Bu.
Jadi kalau misalkan Dibagi, oh, kalau ada kebocoran, kerusakan, nanti di gambarnya itu akan ada tanda hitam gitu. ya Bu, kayak gitu. Agak Oh. tanda hitam. Nah, kalau itu misalkan terdeteksi ada tadi kerusakan tadi, itu dibagaimanakan lagi? Apakah kembali lagi ke dikembalikan lagi ke proses ke awal atau bagaimana? Nggak dari awal Bu, karena itu tuh biasanya katanya diobrolin dulu sama engineering-nya. Nah, nanti Hmm. engineering tersebut yang memutuskan bahwa si barang itu teh harus digimanain gitu Bu. Jadi kalau misalkan perlu di repair dengan cara apa namanya dilas lagi atau kayak gimana gitu Bu. Jadi Oh, engineering yang emang memutuskannya Bu. oh gitu. Ya, Jadi nanti ada bagian engineering yang memutuskannya gitu. iya. Hmm. Tadi kalau untuk menganalisisnya, Ricky menggunakan apa nih? Analisis apa tadi teh? Lupa lagi judulnya teh. Analisis exhaust pipe. Analisis proses assembly ini. Rizky ini menggunakan apa? Pengumpulan datanya Bu. Eh, Kalau pengumpulan data tadi kan Ibu lihat ada observasi, Ya, ya, iya ada Bu. wawancara kan gitu ya. Iya Bu. Nah, itu kan ada observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, data-data yang Ricky dapatkan itu diolah tidak? Di saya tuh dijadiin ini Bu, apa namanya? Nah, ini assembly process chart Hmm. dibuatkan assembly process chartnya Bu. Ini Enggak, siapa jadi yang ini siapa yang bikin? saya Bu dengan Rizky ya. yang bikin atau sudah disiapkan oleh PTDI? Enggak Bu, ini mah saya yang bikin sambil ngobrol-ngobrol ke Bu Aksani juga gitu. Terus sama yang pembimbing lapangan itu bagaimana tanggapannya? Ya, emang nggak apa-apa, saya bikin aja. Emang kan saya tuh apa analisisnya kualitatif ya Bu, nggak ada angka-angkanya. Jadi pembuatannya ya kayak pembuatan diagram gini aja Bu. Nah, iya, kalau kualitatif kan itu bisa dengan diagram, bisa dengan narasi kan gitu. Ya Bu. Bisa juga dengan fishbone. Nah, kenapa tidak menggunakan fishbone? Nah, waktu itu teh emang ada saran pakai fishbone, tapi katanya nggak apa-apa kalau misalkan emang udah analisis secara langsung, nggak apa-apa yang diketahui aja, tinggal nanti jelasin aja katanya gitu Bu. Jadi nggak pakai Hmm, fishbone juga nggak apa-apa kata pembimbing tuh. tapi kalau pakai fishbone itu lebih terlihat nanti ya. Jadi akan lebih terlihat lagi pengaruh-pengaruhnya itu kan gitu. Baik. Nah, itu coba nanti sama Rizky coba dibuatkan fishbone-nya ya, dianalisis dengan menggunakan fishbone kan gitu ya. Ya, Karena kan nanti hasil dari analisis ini Rizky itu kan nanti akan menarik kesimpulan ya. ya Bu. Nah, gitu akan menarik kesimpulan. Jadi kalau misalkan ini dilengkapi dengan diagram fishbone-nya, mungkin ini akan lebih lengkap lagi kan. Kalau ini kan pakai proses chart ya, pakai ini Ya ya Bu. proses chart. Itu tapi mau teka lihat teka tinggalan dah huruf-huruf nage kecil pisan gitu ya. Pusing we nu aya ninggalin nage mah. Harus digini ini Bu. Nah, iya kecil pisan. Jadi itu Ya, proses-proses yang tahapan-tahapan assembly itu ya ya Bu. sama Rizky disusun gitu, dibikinkan chartnya gitu ya. Ya Bu, seperti itu. Nah, kalau misalkan sama Rizky dilengkapi dengan diagram fishbone, nah itu nanti mungkin dianalisisnya akan lebih ini lagi ya, akan lebih mudah lagi, lebih komplit lagi. Sehingga nanti ketika Rizky menarik kesimpulan, nah itu kan Rizky menarik kesimpulan dari hasil analisis, dari hasil pengolahan data kan. Ya Bu. Hmm. Jadi tadi teh apa sih pengerumusan masalahnya? Aduh, ketinggalan. Mana coba dikembalikan lagi. Eh, ini Bu rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah bagaimana alur proses assembly pada komponen. Nah, ini kan alur proses assembly pada komponen itu tadi kan sudah Rizky bikinkan yang tadi ya. Ya Bu. Nah, itu kan itu jawabannya. Tapi itu harus ada keterangannya. Nanti kan itu mah kan flowchartnya saja. Nanti itu harus ada keterangannya alur proses assembly itu ini. Karena biasanya kalau di kesimpulan kan tidak memakai cat itu ya. Ya Tapi kan Bu. tadi Ibu lihat juga sudah ada sih, itu sudah ada jawabannya ya. Ya Bu. Ada tahapan-tahapannya ya. Ada berapa tahap itu tadi?
Ada 23 tahapan, Bu. Ih, banyak banget ya. Ya, memang banyak. Banyak banget ya. Terus kemudian yang kedua, apa saja proses pengerjaan yang dilakukan apa nanti ada kita tutup ya, pindahkan dulu. Apa saja proses pengerjaan yang dilakukan di setiap work center yang dilalui pada proses assembly komponen. Apa saja itu juga sudah dijawab kan di kesimpulan? Sudah, Bu. Dan itu sudah sesuai hasil analisis? Sudah, Bu. Sudah. Sudah sesuai. Yang ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh pada proses assembly komponen? Nah, ini faktor apa saja yang paling berpengaruh? Ya, yang tadi, Bu, dari faktor manusianya, faktor bahan baku, terus faktor antrian atau metode, dan juga mesinnya, Bu. Mesinnya. Nah, dari bahan bakunya mah tidak tahu ya. Bahan bakunya. Ya, dari bahan bakunya mah tidak tahu kan gitu ya. Ya, tidak turun Kalau langsung. proses bisnisnya bagaimana itu? Kok tidak Ibu tidak lihat ada proses bisnisnya? Kemarin Anda ada tuh proses bisnisnya. Kenapa yang ini tidak ada proses bisnisnya? Padahal ini kan merupakan banyak pesanan-pesanan dari perusahaan lain, terutama dan dari luar negeri juga banyak yang pesan. Kenapa tidak dijelaskan proses bisnisnya? Oh, saya belum memasukkan itu, Bu. Harusnya ada, Siap. ya, harusnya ada proses bisnisnya itu ya. Itu tahapan-tahapannya apa saja? Kan mungkin itu nanti kalau yang mau pesan itu kan nanti ada urutan-urutan kerjanya, ada tahapan-tahapannya, harus apa dulu, terus apa kan gitu. Iya, Bu. Contohnya yang Nanda kemarin ada RFQ, ada first proposal, ada striping kan gitu ya. Kemudian ada second proposal, ada PO, contracts, man hour, dan material, nah itu. Nah, kalau yang Rizky ini proses bisnisnya belum dibikinkan. Jadi dilengkapilah proses bisnisnya. Ya, Bu. Insya Allah nanti saya coba untuk cari proses bisnisnya, Bu. Ya, harus ya. Nah, Iya, Bu. nah itu ya. Nah, tapi ini Rizky ada perbaikan-perbaikan yang tidak fatal, sedikit-sedikit, tapi dasar ninggalin kalau sedikit-sedikit juga. Ya. Ya, Bu. Contohnya ini nanti Ibu lihat dulu apa laporannya, anak. Nah, Ibu lihat laporannya dari halaman 5 Romawi itu Ki, yang kata pengantar. Oh, kata pengantar, Bu. Kata pengantar apa sih? Ya, kata pengantar. Oh iya kata pengantar. Iya, kata pengantar itu kan ada ucapan terima kasih ya. Iya, Bu. Satu kepada Allah orang tua gitu. Iya, Bu. Itu dirata kirikan saja. Oh, rata kiri kan. Diratain aja. Iya, jadi ditarik ke kiri sejajar tuh dengan yang batas kiri itu. Jangan di tengah gitu. Bu, maaf Bu, waktunya kurang 2 menit lagi karena Ibu sebentar lagi menjadi penguji di sesi ketiga dengan Nasibul Fuadi. Mohon maaf. Bu. Ya. Nanti atur Rizky sama Ibu difotokan saja. Nanti Ibu kirimkan ke Rizky yang perbaikan-perbaikannya ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, nanti fotokan saja catatan-catatan untuk perbaikan makalah Rizky ini ya. Ya, Bu. Siap. Ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas waktu yang sudah diberikannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Iwan Satrio ya sebagai moderator pada acara seminar Muhammad Rizky dalam rangka mempresentasikan laporan magang ini. Ya. Terima kasih kepada Ibu penguji, Ibu Insinyur Noneng Nurhayani MPPD atas ke waktu kemudian kerjanya dalam pelaksanaan untuk pengujian dari Saudara Muhammad Rizky Mubarok pada sesi kedua pukul 10 sampai pukul 11 pada seminar magang dan kerja praktik Prodi Teknik
Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Untuk demikian telah berakhir kegiatan pada sesi kedua ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah atas segala eh, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara ini bisa berlangsung lancar dan sukses. Dan terima kasih kepada teman-teman semua dan mohon untuk teman-teman mengisi absensi ya, jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang telah di ini. Kemudian mohon untuk Ibu Noneng untuk tidak keluar dari